Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Untuk video kali ini, gue akan mundur ke belasan tahun silam untuk bahas salah satu adisatria Indonesia yang mungkin banyak orang belum tahu ceritanya. Dan komik yang akan gue ulas ini adalah versi alternatif dari asal mula tokoh ini. Kali ini gue akan ngebahas komik Aquanus Benua Ketujuh. Benua Ketujuh? Maksudnya Atlantis. Nah, mendingan simak terus ya video ini. Tentunya, gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, dan diakhiri dengan kesan keseluruhan. Jangan lupa juga ulasan ini murni opini gue, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Sebagai pembuka, mari kita telah profil komik ini ya. Komik full color dengan tebal 110 halaman ini dicetak di atas semacam art paper dan diterbitkan oleh Meta Studio dan Neo Paradigm di tahun 2008. Penerbit ini masih aktif sampai saat ini dan sempat nerbitin beberapa komik jagoan Indonesia lain seperti Garuda 1, Red Baron, Godam Reborn, dan bahkan Raja Buaya Karyaman di tahun 2019. Buat kalian pencinta komik Indonesia, coba deh cek webnya. Aquanus sendiri merupakan tokoh komik Indonesia yang muncul di komik tunggalnya yaitu Aquanus di Planet Phoebe tahun 1968 ciptaan Widodo Nur Slamet atau dikenal dengan nama Wit NS yang juga membuat karakter Godam di komik lainnya. Tokoh ini pun sempat muncul sebagai cameo di komik Gundala tahun 1969 perhitungan di Planet Chofox. Banyak yang bilang Aquanus itu mirip banget sama Aquaman. Tapi dari desain dan kekuatannya sebenarnya ada banyak perbedaan. Bahkan, pihak Bumi Langit sempat bilang kalau dia bukan manusia air, tapi jagoan yang punya kekuatan dapat beradaptasi di berbagai kondisi ekstrim. Tentunya dengan senjatanya yang berteknologi tinggi. Beberapa kreator yang terlibat di komik ini diantaranya Bernie Julianto sebagai penulis dengan konsep cerita yang juga terlibat dalam pewarnaan dan teks, Arif Hargono yang juga berkontribusi untuk konsep cerita, gambar, dan desain karakter, serta Dwi Aspitono dan Nico Jeremia yang ikut di bagian gambar. Untuk cover depan bisa dibilang cukup sederhana, dengan warna dominan biru menggambarkan kota yang tenggelam disertai judul komik di bagian atasnya. Sedangkan untuk sampul belakangnya juga cukup simpel, dengan sekilas sosok dari Aquanus jagoan kita. Hak cipta Aquanus saat ini mungkin sudah dimiliki oleh Bumi Langit. Namun, di tahun 2008 nampaknya Neo Paradigm masih bisa menggunakan karakter ini hingga terbit komik Benua Ketujuh, yang rencananya adalah bagian pertama dari trilogi Aquanus. Karena itulah versi ini adalah penafsiran ulang dari asal mula Aquanus yang sedikit berbeda dengan versi originalnya. Beberapa orang menyebut komik ini adalah versi Reborn, merujuk pada komik Godam Reborn yang juga dibuat oleh Meta Studio. Sayangnya dua buku tersebut tidak pernah diterbitkan, salah satunya karena hak cipta karakter ini kabarnya sudah diserahkan keluarga Wit NS ke pihak lain. Komik ini menarik buat gua karena ada banyak catatan di belakang layar yang disampaikan melalui kolom tanya jawab kreator dan draft desain karakter ataupun semesta yang dibuat untuk Aquanus versi ini. Hal-hal seperti ini membuat pembaca seperti gua makin mengapresiasi kerja keras para kreator yang bekerja di belakang layar untuk menghasilkan suatu karya yang kita nikmati bersama. Terus gimana dengan cerita komik ini? Jadi, penafsiran ulang karakter Aquanus ini diceritakan dengan format 3 bagian. Secara umum, kita bakal lihat bagaimana Aquanus menetap bersama bangsanya dari planet Ziba dalam sebuah koloni dalam rongga di bawah samudra bumi. Suatu tempat yang disebut sebagai Benua Ketujuh. Bukan Atlantis ya. Namun ternyata koloni ini berusaha direbut ras Rakyana, makhluk gila perang dari planet asal Aquanus yang dipimpin oleh pemimpinnya Rakyanjah. Nyatanya, Rakyanjah juga dibantu orang lain yang berniat mencuri artefak batu generator Ziba di Benua Ketujuh. Dialah antagonis bertopeng yang bernama Perompak Merah. Hingga pada klimaksnya terjadi pertempuran dahsyat di Benua Ketujuh antara Aquanus bersama pasukan elitnya melawan Rakyanjah dan Perompak Merah. Tentunya terkuak pula di akhir mengenai identitas asli si Perompak Merah. Untuk membaca pertama Aquanus seperti gua dulu, cerita komik ini simple tapi sangat menarik dan padat aksi. Nuansa fiksi ilmiah atau science fiction dari cerita ini juga kelihatan niat banget, terutama untuk urusan world building.
Secara nggak langsung, kisah yang disampaikan juga banyak mengandung metafora yang mengingatkan kita mengenai bagaimana konflik dua ras biasa terjadi di kehidupan nyata, serta konflik perebutan energi yang dikiaskan melalui batu generator. Di balik berbagai eksposisi mengenai sejarah benua ketujuh dan bangsa planet Phoebe, kita juga dibawa untuk menguak misteri di balik penyerangan benua ketujuh di awal cerita dan siapa sosok perompak merah sebenarnya. Untuk cerita awal, perseteruan di komik ini terasa tuntas di akhir cerita, walaupun beberapa hal menurut komikus akan diungkap lebih dalam di komik berikutnya. Seperti kemana sang antagonis kabur dan bagaimana Aquanus memulihkan koloninya yang porak-poranda. Sayangnya, karena isu hak cipta, trilogi Aquanus ini tidak pernah terwujud. Tokoh-tokoh di sini bisa dibilang cukup berwarna ya, khususnya pasukan elit Gibain di bawah Jenderal Aquanus. Ada Natea yang agak selengean, Runlui yang mengayomi, Pagua yang jenius, dan Jamamua yang perkasa. Walaupun Aquanus sendiri digambarkan sebagai pemimpin karismatik yang kayaknya karakternya belum terlalu dieksplor secara optimal di komik ini. Mungkin karena akan dibahas di jilid berikutnya ya. Selain itu, motivasi tokoh perompak merah pun terasa generik, yaitu mengejar kekayaan dan kekuasaan. Walaupun antagonis lainnya, Rakyanjah memiliki motivasi yang diceritakan sesuai dengan rasnya, yaitu menguasai sumber daya ras lain dengan perang. Tapi musuh Aquanus di komik ini cukup memberikan sandungan yang berarti, sehingga membuat ceritanya tetap menarik untuk diikuti. By the way, sedikit info nih, kalau di versi ini Aquanus sebenarnya adalah jenderal bernama Paduanus, dengan pangkat militer tertinggi yang disebut Aku. Karena itulah dia dipanggil Aquanus oleh para pasukannya. Nah, masuklah kita ke bagian gambar dan teks dari komik ini ya. Gambar di komik ini cukup berasa gaya Indonesianya yang berakar dari gaya semi-realis. Tokoh-tokoh di sini juga digambarkan dengan warna yang ngeblok, lugas dan terkadang cerah sehingga menimbulkan efek gambar yang tegas tapi tidak suram. Bayangan pada wajah atau badan tokoh juga berhasil membuat dimensi gambar yang baik. Untuk pertarungan ataupun adegan dinamis lainnya, momen yang dipilih pun sangat baik untuk memberikan pacing cerita yang mengalir. Secara pribadi, gue juga suka desain karakter dan kostum di komik ini, terutama para tokoh protagonisnya seperti Aquanus dan tim Gibain. Walaupun gue kurang suka desain Rakyanjah, tapi mungkin itu malah buktiin kalau kreatornya bisa bikin pembaca sebel sama antagonisnya, iya nggak? Yang sangat gue apresiasi di komik ini adalah pengembangan semestanya atau world building. Walaupun konsep kota di bawah air bukan hal yang baru, namun bagaimana penggambaran kota, masyarakat, dan teknologinya merupakan angin segar untuk komik Indonesia. Terlebih, ini dilakukan untuk memperkaya semesta Aquanus yang memang exposure-nya belum seperti Gundala dan Godam yang sudah lebih terkenal. Panel yang digunakan cukup teratur dan nyaman diikuti. Tentunya panel yang lebih bertumpuk dan tampilan penuh satu halaman juga dipakai untuk beberapa adegan besar atau ditemukan di adegan aksi para jagoan. Banyak pula dipakai efek suara untuk pukulan dan ledakan yang menambah kesan bombastis untuk suatu adegan. Walaupun di beberapa bagian, balon dialog terasa bertumpuk dan saling berseberangan posisinya, namun dialog yang kadang nyeleneh dan informal membuat pembicaraan antar tokohnya menjadi asik diikuti. Komik ini pun secara umum memiliki dialog yang cukup padat, namun tetap seimbang komposisinya dengan gambar. Tidak lupa, sesuai dengan visi Meta Studio, komik ini membawa beberapa pesan moral. Salah satunya adalah nasihat untuk tidak terjebak dalam keserakahan dan angan-angan kosong dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam hidup. Gua nggak terlalu paham maksudnya, tapi kayaknya lumayan deep ya pesannya. Hehehe. Jadi, gimana kesan gue untuk komik ini? Gue inget ada keraguan pas awal mau beli komik ini dulu. Terus sempat mikir juga, apakah Aquanus akhirnya bertualang ke Atlantis kali ini? Legenda lautan yang masih misteri hingga saat ini itu loh. Nyatanya kreator Aquanus nggak nyeritain ke arah situ dan malah bikin lokasi otentik sendiri walaupun mungkin terinspirasi sama Atlantis. Tapi setelah gue baca, gue sangat puas dengan gambar, world building, dan alur ceritanya yang bikin penasaran untuk baca petualangan Aquanus berikutnya. Mungkin itu dulu ulasan gue kali ini. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Cus!